4. Lansia dengan depresi dan isolasi sosial. Dengan identitas nama Nyonya Ratna, usia 70 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan pensiunan bidan, pendidikan D3 kebidanan, status janda, suami meninggal 2 tahun lalu dan tinggal sendiri. Riwayat kesehatan, episode depresi mayor, DDS-nya 18/30, artinya depresi sedang, osteoartritis bilateral lutut, mobilitas terbatas. Diagnosa keperawatannya gangguan komunikasi verbal berhubungan dengan hambatan psikologis, dibuktikan dengan sulit mempertahankan komunikasi dan menarik diri. Keluhannya lebih banyak diam dan enggan berkomunikasi, menolak dikunjungi oleh tetangga dan teman lama, sering menangis di malam hari, anak-anak tinggal di luar kota hanya menelpon seminggu sekali, mengeluh hidup tidak bermakna lagi. Assalamualaikum Ibu Ratna, perkenalkan saya Melani, perawat yang bertugas pada pagi hari ini dari pukul 7 pagi sampai pukul 2 siang nanti. Kalau boleh tahu, Ibu Ratna senang dipanggil apa? Ibu. Oke, baik Ibu, bagaimana perasaan Ibu hari ini? Apakah semalam Ibu belum nyenyak? Oke, baik Ibu, hari ini saya ingin berbincang-bincang mengenai perasaan Ibu. Untuk waktunya sekitar 20 menit dan untuk tempatnya di sini saja ya Ibu. Bagaimana? Apakah Ibu bersedia? Oke, baik Ibu, sebelum itu apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Ibu, saya perhatikan mata Ibu bengkak. Kalau boleh tahu, Ibu kenapa? Gak apa-apa Ibu, kalau misalnya Ibu ada sesuatu atau ada masalah, Ibu boleh bilang aja sama saya. Tenang aja Ibu, apa yang dikatakan Ibu, saya akan jaga kerahasiaannya. Ibu saya kalau boleh tahu, apa yang membuat Ibu merasa seperti itu? Suami meninggal. Saya paham perasaan Ibu, pasti berat sekali ya Ibu. Selain itu, apakah ada hal lain yang Ibu rasakan? Anak jarang nelfon. Kalau boleh tahu, sejak kapan Ibu? Sejak keluar kota. Dari Ibu saya paham saat Ibu, pasti Ibu merasa setia. Ibu, sebelum kita melanjutkan percakapan, saya ingin memeriksa tanda-tanda vital Ibu terlebih dahulu, seperti tekanan darah, nadi, pernapasan, dan suhu tubuh. Bagaimana, apakah Ibu bersedia? Ibu, untuk pemeriksaan tanda-tanda vitalnya sudah selesai ya. Selanjutnya, untuk memahami perasaan Ibu lebih lanjut, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan sederhana. Nanti Ibu boleh menjawab iya atau tidak ya. Apakah Ibu bersedia? Oke, baik Ibu. Yang pertama, apakah Ibu merasa puas dengan kehidupan Ibu? Selanjutnya, apakah Ibu sudah meninggalkan banyak kegiatan dan minat Ibu? Kemudian, apakah Ibu merasa hidup Ibu kosong? Apakah Ibu sering merasa bosan? Apakah Ibu mempunyai semangat yang baik setiap hari? Apakah Ibu takut bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi? Apakah Ibu merasa bahagia untuk sebagian besar hidup Ibu? Apakah Ibu sering merasa tidak berdaya? Apakah Ibu lebih senang di rumah daripada keluar? Apakah Ibu memiliki banyak masalah ingatan? Apakah Ibu merasa senang meski saat ini?
Apakah Ibu merasa tidak berharga? Apakah Ibu merasa penuh semangat? Apakah Ibu merasa tidak ada harapan? Apakah Ibu pikir orang lain lebih baik dari Ibu? Baik Ibu, untuk pertanyaannya sudah selesai ya. Berdasarkan jawaban dari pertanyaan tadi, Ibu ini sudah mengalami kesedihan yang cukup mendalam. Kalau boleh tahu, biasanya apa yang Ibu lakukan ketika rasa sedih dan kesepian itu datang? Baik, bagus sekali ya Ibu. Cara yang Ibu lakukan itu sudah tepat. Apakah dengan cara tersebut rasa kesepian dan sedih Ibu berkurang dan Ibu merasa lebih sedikit lega? Oke, baik Ibu. Bagaimana kalau sekarang saya ajarkan cara lain yang bisa digunakan untuk mengurangi rasa sedih dan kesepian Ibu selain berdoa tadi, yaitu berkenalan dengan teman-teman Ibu di pagi ini. Saya malu. Gak apa-apa Ibu, nanti saya ajarkan dan saya dampingi untuk berkenalannya. Boleh. Oke, baik Ibu. Kalau begitu saya camakan terlebih dahulu ya. Ibu boleh lihat ke saya dulu? Oke, jadi pertama-tama kita berjabatan tangan dulu. Pincet tangannya Ibu. Contohnya seperti ini. Perkenalkan, nama saya Melani. Kalau nama kamu siapa? Oke, jadi seperti ini ya Ibu. Nanti Ibu berbicaranya boleh sambil melihat mata teman Ibu ya. Kalau begitu, sekarang Ibu mau mencobanya? Oke, boleh. Pertama-tama berjabat tangan. Perkenalkan, nama saya Ratna. Nama Ibu siapa? Nama saya Melani. Sambil menatap mata teman saya. Oke, Ibu betul sekali ya. Ibu seperti itu. Kemudian Ibu tadi juga bilang bahwa Ibu merasa sedih semenjak anak Ibu pindah ke luar kota. Bagaimana kalau sekarang saya bantu hubungi anak Ibu supaya Ibu bisa berbicara langsung dengannya? Benar, Sus. Iya Ibu, benar. Nah, kalau begitu saya izin untuk mengambil handphonenya terlebih dahulu ya. Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, saya perawat Melani yang bertugas di ruangnya Ibu Ratna. Apakah benar ini dengan anaknya Ibu Ratna? Waalaikumsalam, benar. Oke, baik Mas. Jadi gini, saya barusan habis berbincang-bincang dengan Ibu. Dan Ibu bilang, Ibu merasa kesepian semenjak Mas pindah keluar kota. Nah, kemudian Ibu juga bilang bahwasanya Mas jarang menelpon kepada Ibu. Oh iya, soal paling saya bisa nelpon ibu tuh seminggu sekali, soalnya saya sibuk sama kerjaan terus. Baik Mas, saya mengerti keadaan Mas. Kalau boleh saran, bagaimana kalau misalnya Mas tetap menelpon Ibu setiap hari, tetapi untuk jamnya itu di malam hari sebelum Mas beristirahat. Minimal 4 kali dalam seminggu, supaya Ibu Ratna tidak merasa sedih dan kesepian lagi. Ya Sus, saya coba untuk meluangkan waktu ya. Terima kasih Sus atas saran dan masukannya. Sama-sama Mas. Kalau ibu, saya boleh bicara sama ibu dulu gak Sus sebentar? Oh boleh sekali Mas, kalau begitu saya izin untuk ke ruangan Bu Ratna terlebih dahulu. Ibu, ini anak Ibu ingin berbicara dengan Ibu. Halo nak, ini sudah selesai Ibu? Sudah selesai. Baik Ibu, kalau begitu untuk pertemuan hari ini sudah selesai Ibu. Kalau boleh tahu bagaimana perasaan Ibu setelah kita berbincang-bincang, kemudian berlatih berkenalan, dan setelah Ibu menelpon dengan anak Ibu? Saya merasa senang dan bangga Sus. Alhamdulillah kalau begitu ya Ibu. Coba Ibu sekarang praktikkan kembali cara berkenalan yang sudah kita pelajari tadi. Pertama-tama berjabat tangan. Perkenalkan, nama saya Ibu Ratna. Nama Ibu siapa? Nama saya Melani. Sambil menatap mata Ibu. Oke, betul sekali ya. Ternyata Ibu masih mengingatnya.
sudah mulai dicoba untuk berbagi perasaan, kemudian berlatih berkenalan, serta ibu juga sudah berbicara langsung dengan anak ibu. Nah, itu merupakan awal permulaan yang baik untuk ibu ya. Oke ibu, untuk pertemuan selanjutnya kita akan mencoba berkenalan dengan teman-teman ibu di sini, dan kita juga akan berlatih untuk bergerak. Nanti setiap latihannya akan saya dampingi ya ibu. Gimana, apakah ibu bersedia? Oke, baik ibu. Besok saya akan datang ke sini lagi ya untuk melakukan latihan tersebut, dan saya juga ingin melihat perkembangan ibu. Untuk waktunya di jam 9 pagi ya ibu, dan untuk tempatnya di sini saja. Bagaimana ibu? Bersedia? Bersedia. Oke, baik ibu. Kalau begitu, terima kasih ya